Sari Lovely bersama saya Bidan Sari dan juga halo, welcome back to her YouTube channel dengan saya Dr. Grace. Oke, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya rokok yang dibakar dengan vapor, yang dengan elektrik disebut orang vape ya dokter ya, yang disebut dengan orang yang sering digunakan. Nah, ini dok, banyak nih pertanyaan seputar vape ini yang membuat orang bingung apakah memang benar vape ini bisa menjadi bahan untuk bisa kita berhenti merokok. Nah, ternyata banyak juga tuh kandungannya. Saya mau tanya-tanya nih dok, boleh lah ya? Boleh. Nah, saya mau tanya nih, apa sih bedanya rokok yang dibakar dengan vape itu? Iya, jadi sebenarnya kalau rokok itu kan tembakau ya, dasarnya tembakau dibakar. Hasil bakarannya itu asap ya. Nah, kandungannya rokok sendiri itu pun ada banyak jenisnya. Nah, perbedaannya yang utama itu dengan vapor ya kan, vapor itu dia nggak ada tar. Jadi di vapor itu nggak ada tar, dan dia itu prosesnya dipanaskan, hasilnya jadi uap. Jadi uap gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih dok, apakah vape itu aman untuk kita gunakan? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari komposisinya, memang vape itu lebih minimal. Mengapa? Iya, lebih minimal karena dia kan nggak punya nikotin. Dia kan nggak punya tar, dia punyanya nikotin. Tapi ada banyak zat-zat yang lain, bisa ada gliserin dan macam-macam. Tapi sementara di rokok itu ada 4.000 zat berbahaya di dalamnya sebenarnya. Jadi lebih banyak bahayanya rokok sih memang dari vapor itu. Vapor itu ya. Ya, efeknya juga banyak. Jadi dia efeknya nikotin. Jadi nikotin itu efeknya ada 3. Yang pertama, dia bikin hormon adrenalin kita itu terpacu. Jadi kita awas dan waspada gitu. Menjadi lebih berani ya dok ya. Lebih siaga. Terkadang orang jadi berani. Itu ya. Nah, itu ternyata efeknya. Ya, selain itu dia kan ada 3 efek. Yang kedua, dia adiktif, bikin candu. Bikin candu. Kalau dia nikotinnya. Nah, yang ketiga itu dia bisa bikin penyakit-penyakit lain, bisa pembengkakan jantung, bisa kanker, bisa PPOK, gangguan paru-paru. Nah, sementara di kandungannya itu yang paling banyak selain nikotin ada juga tar sama CO kalau di rokok. Nah, CO ini apa nih dok? Nanti pemirsa nih nggak ngerti apa tuh CO. Iya, jadi CO itu karbon monoksida. Itu ya. Kalau kita napas biasa, kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Itu karena pembakaran sempurna ini biasanya di paru-paru kita kan pertukarannya sempurna. Nah, kalau dia asap kendaraan bermotor yang misalnya kayak minyak campur itu atau asap pabrik yang nggak jelas asal usulnya, itu bisa menghasilkan gas CO. Bisa menghasilkan bahaya. Itu sangat berbahaya. Hampir mirip ya dok ya ternyata. CO itu berikatan lebih kuat sama oksigen dibanding sel darah merah kita, hemoglobin kita. Jadi nanti ujung-ujungnya oksigennya nggak sampai ke ujung-ujung kita ini. Selain itu tar itu juga bikin kanker, karsinogenik Kak. Ternyata tar ini berbahaya ya. Nah pemirsa, yang enak itu tar kue, bukan tarnya rokok. Nah ini nih pertanyaan selanjutnya dok. Apakah ada reaksi alergi? Apakah kita bisa alergi menggunakan vape ini gitu loh? Iya. Jadi sebenarnya orang yang pakai vape, misalnya baru pakai rokok biasanya selama ini peralihan ke vape, bisa aja dia alergi. Gitu ya? Dia bisa mual, muntah, pusing, bisa pingsan. Nah, bisa juga karena peralihan ganti liquid. Jadi kan dia kalau vapor itu dia ada cairan yang ditetesin ke bendanya, itu. Jadi kalau dia ganti-ganti rasa, dia juga bisa alergi. Jadi kalau kayak gitu harus segera dibawa ke gawat darurat. Itu dia ya. Nah pertanyaan selanjutnya dok, uap vapor itu kan banyak tuh. Itu ada bahayanya nggak untuk sekitar? Iya, jadi sebenarnya sama kayak asap rokok, kan ada perokok aktif, perokok pasif. Jadi vapor ini juga gitu, kalau dia pakai vapor, orang sekitar yang hirup uapnya itu juga memang bisa bikin iritasi saluran pernapasan. Saluran pernapasan juga ya. Iya.
Nah, yang paling bahaya itu sama lansia, anak kecil, orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah, dan ibu hamil. Ibu hamil. Oh, ada efeknya juga ya ibu Iya, hamil ibu ya, hamil. Dok. Nah, seperti apa itu, Dok? Kalau ibu hamil jadi seperti apa nanti dia dengan janin dalam kandungannya? Nah, efeknya rokok ke ibu hamil itu bisa bikin ketuban pecah sebelum waktunya. Oh, Apa istilahnya? berbahaya itu? KPD itu Iya, ya? ketuban pecah dini. Nah, selain itu bisa bikin keguguran spontan, bisa bikin bayi lahir cacat, dan bisa bikin kelahiran prematur karena KPD. juga ya, itu berbahaya, harus dirawat nanti bayinya ya, Dok. Nah, ini lagi, Dok, nih di mana-mana kalau orang saya lihat, apalagi khususnya bapak-bapak nih, kalau sudah stres ambil rokok lalu dia dicantolin. Nah, itu sebenarnya apa sih keunikannya sampai mereka itu asal bekerja fokusnya ke rokok terus? Iya. Jadi memang rokok ini bisa bikin katanya bantu berpikir lebih jernih kan katanya. Jadi lebih fokus karena memang kalau orang merokok kan hormon adrenalin tadi meningkat. Efeknya bikin deg-degan, pandangan jadi lebih fokus, bisa agak keringatan juga. Jadi lebih konsentrasi. Iya, ya, lebih Dok, konsentrasi. Ya. Begitu ya. Unik juga. Jadi kenapa jadi sulit untuk berhenti merokok? Iya. Jadi sebenarnya kan, kenapa orang senang melakukan sesuatu karena memang dia menghasilkan kebahagiaan. Ada namanya hormon endorfin dari dalam tubuh kita, dopamin juga. Jadi kalau endorfin ini kayak morfin alaminya tubuh gitu loh. Jadi bikin bahagia, bikin candu. Nah, nikotin ini kita anggap dia kunci. Jadi setiap kita menghirup asap rokok, di otak itu ada reseptor kayak gemboknya gitu. Jadi nikotinnya masuk ke gemboknya. Nah, kalau misalnya bolak-balik merokok, bayangin aja kunci dimasukin ke gembok bolak-balik kan bisa rusak gemboknya kan? Rusak dong, longgar ya kan? Longgar. Jadi reseptornya rusak, butuh gembok lebih banyak lagi dibentuk sehingga kuncinya, nikotinnya itu harus lebih banyak lagi untuk bisa masuk ke gembok itu. Makanya gitu. harus lebih banyak lagi nikotin yang masuk ke dalam darah dan sampai ke otak. Itu ya menyebabkan jadi sulit ya? Iya, kecanduan. Nah, ini lagi nih, Dok. Kenapa kalau berhenti merokok orang itu jadi gemuk? Nah, gara-gara gemuk, ya balik lagi dia ke rokok daripada gemuk gitu. Kenapa sih, Dok? Iya, kan kalau orang merokok selain tadi hubungannya ke hormon adrenalin, dia juga menghambat kerjanya hormon insulin. Insulin gitu. ini kan kerjanya memasukkan gula darah yang ada di pembuluh darah ke dalam sel tubuh. Jadi insulin ini nanti kalau misalnya diberhentiin rokoknya, jadi dia nggak kerja seperti normal lagi. Intinya jadinya gula darahnya itu akan tetap tinggi, disimpan jadi lemak, dia jadinya gemuk kalau dia berhenti merokok. Ya. Itu makanya terkadang orang jadi sulit ya, Dok ya, gimana ya. Nah, yang selanjutnya nih, Dok. Kalau merokok biasa, bibir kita kan hitam nih. Nah, kalau pakai vapor ini gimana? Apakah jadi merah membahana? Jadi sebenarnya ya kalau rokok kan dia pembakaran, kalau dia vapor pemanasan intinya sama. Dia akan merusak jaringan di sekitar bibir kita ini, jadi cenderung hitam, mengganggu vaskularisasi aliran darah ke sana, sehingga ya dia akan lebih hitam, tidak merah lagi, nggak ada aliran darah di sana. Jadi kelihatan jelek ya, Dok ya. Nah, ini lagi, Dok nih. Apakah vapor ini bisa membuat orang beralih untuk tidak merokok? Sebenarnya sih banyak orang mikirnya gitu ya. Jadi dia pakai vapor dulu supaya berhenti merokok, tapi lama-lama kebanyakan lebih nyaman gitu ya. Nyaman di vapor ini. Jadi lupa harus berhenti merokok. Terakhir jadi pindah ke vapor. Iya, atau bisa pakai dua-dua ada juga. Selain itu, vapor itu harganya mahal loh. Itu benda yang untuk manasin liquidnya itu bendanya yang unik-unik itu ya, yang dimasukin ke mulut. Itu 1 jutaan harganya. Cairan-cairannya itu bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu tergantung rasanya. Jadi aroma uapnya ada yang coklat, permen karet dan lain-lain. Jadi sebaiknya memang kok mau berhenti merokok malah ngambil alternatif yang lebih mahal, yang lebih berbahaya. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Terus kalau berhenti merokok apakah memang harus bertahap-tahap nih, Dok? Jadi sebenarnya berhenti merokok itu ada banyak metodenya.
Jadi kalau mau lebih tahu bisa tonton YouTube saya di sini. Video dokter ini YouTube-nya ada dengan jelas, bisa ya ditonton. Dok, ini saya pernah dengar sisa nih. Dokter, apa sih itu sisa itu? Iya, sisa itu dia kayak tembakau. Tembakau dia ditambahin perasa-perasa gitu. Terus dibakar pakai arang. Pakai arang bakarnya? Iya, jadi efeknya kayak gabungan vapor sama rokok gitu, dan dia lebih bahaya. Satu tarikan hisapan sisa ini gitu, itu imbang menghabiskan satu batang rokok. Wih, bayangin dong pemirsa, satu hisapan untuk satu batang rokok. Berarti kalau 5 hisapan, 10 hisapan, nggak tahu berapa batang rokok. Ya kan dokter, mengerikan sekali. Jadi intinya apa nih dok? Risikonya sih memang lebih kecil kalau pakai vapor ya, dan lebih banyak dampak berbahaya, ada banyak zat berbahaya itu di rokok. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama bahaya. Dua-duanya sama berbahaya ya. Jadi mana yang lebih aman, rokok sama vapor ya? Nggak keduanya. Tidak dua-duanya. Iya. Oke, saudara-saudara pemirsa, inilah pembahasan seputar vape. Nah, mungkin sudah tahu nih penjelasan dokter yang secara rinci. Nah, mulai sekarang kita untuk bisa lebih menjaga kesehatan, apalagi sekarang nih macam-macam penyakit bisa berdatangan. Nah, sekarang kita melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bye bye. Jangan lupa subscribe.